Di suatu kompleks kos-kosan di kota yang tidak terlalu ramai, tinggallah sebuah keluarga kecil yang terdiri atas seorang ibu bernama Farah, anak laki-lakinya yang masih berusia 1 tahun, dan seorang ipar perempuan bernama Mita. Farah. Kamu belum masak? Udah segini nih. Aduh, belum kok kak. Dari tadi aku nyapu. Kakakmu makan apa? Ya nggak usah deh. Aku nanti beli di luar aja. Sekalian mau beli es. Gerah nih, panas-panas gini. Oh gitu, boleh. Berarti aku tinggal buat makanan buat Ayah aja ya. Bentar kak. Kok aku, kamu aja lanjut nyapunya aku aja yang gini aja. Itu kok Ayah dibuang. Udah, oke. Adek ganteng. Begitulah keadaan sehari-hari keluarga Farah dengan kakak iparnya yang merupakan seorang perokok. Hari demi hari, Farah lalui kehidupannya seperti biasa, sampai akhirnya 2 tahun kemudian. Adek, maam dulu sini. Sayangnya ibu. Farah, kakak mau berangkat kerja dulu ya? Oh gitu. Oke deh kak. Kakakku nggak pernah kesini, sibuk banget ya? Enggak, ya lagi enak badan aja sih sebenarnya. Ya, pokoknya begitu. Dadah. Hati-hati ya kak. Kamita bangun kak. Kamita, ya ampun. Kamita mengalami kondisi shock yang Farah pun tidak bisa pahami. Ambulans membawanya ke rumah sakit, namun sayangnya Kak Mita dinyatakan sudah tidak bernyawa lagi di dalam perjalanan. Paru-paru Mita Adinasya telah ditemukan bakteri penyebab tuberkulosis dan dapat dipastikan bahwa shock yang dialami oleh almarhum itu disebabkan oleh komplikasi dari tuberkulosis pada saluran pernapasan. Farah sangat terkejut dengan apa yang telah dikatakan oleh pihak rumah sakit. Setelah itu, ia dan anak laki-lakinya yang sering berkontak langsung dengan Kak Mita ditindaklanjuti untuk menerima pemeriksaan lebih lanjut ke arah tuberkulosis paru. Tuberkulosis atau TB paru merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis pada organ paru-paru. Gejala khas yang dialami oleh pengidapnya adalah gangguan pernapasan, yaitu batuk kronis dan sesak napas. Menurut Kemenkes tahun 2022, kasus TB di Indonesia menempati urutan ketiga setelah negara Cina dan India dengan total kasus 824.000 penderita dan 93.000 kasus kematian tiap tahun. Seperti apa yang telah dikatakan sebelumnya, TB paru disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis yang terdiri dari 3 tahapan infeksi. Yang pertama yaitu infeksi primer. Infeksi primer ini terjadi ketika bakteri yang ada di udara terhirup masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua yaitu infeksi laten. Infeksi laten ini terjadi ketika bakteri yang sudah masuk ke dalam paru-paru itu berkembang, kemudian sistem imun tubuh manusia itu melawan dan menyebabkan bakteri ini menjadi non-aktif. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu infeksi aktif. Infeksi aktif ini terjadi ketika sistem imun tubuh manusia sudah tidak mampu untuk menonaktifkan bakteri. Terdapat beberapa gejala yang perlu diwaspadai. Yang pertama, batuk dalam waktu yang lama dan juga disertai dahak dan berdarah. Yang kedua, rasa sesak di dada saat bernafas ataupun batuk. Yang ketiga, penurunan berat badan. Yang keempat, berkeringat saat malam hari. Yang kelima, demam dan menggigil. Faktor risiko dari penyakit ini yaitu 1. Belum vaksinasi BCG. 2. Tinggal di pemukiman yang padat atau kumuh. 3. Merupakan perokok aktif atau pasif. 4. Orang lanjut usia atau anak. Jadi, setelah kita mengetahui banyak tentang TB paru, bagaimana sih cara memindahnya? Ingat, cegah dengan masker. Oh, masker? Bukan masker yang ini. Cegah tuberkulosis paru dengan masker. M. Melakukan vaksinasi BCG. A. Atur sirkulasi udara. S. Selalu kesehatan berolahraga. K. Kurangi rokok dan jauhi asapnya. E. Etika batuk yang benar. Dan R. Rawat kebersihan diri dan lingkungan. Tuberkulosis atau TB paru merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dengan gejala, batuk berdahak dalam waktu yang lama disertai dengan darah, rasa sesak di dada saat bernapas dan juga batuk, penurunan berat badan, demam dan menggigil, serta berkeringat di malam hari. Jadi, cegah TB paru